Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kita, channel Saham Otodidak. Ada yang bertanya, Kenapa sih kalau beli saham itu perlu kita lihat valuasi dari emitennya? teman-teman, faktanya valuasi itu memang penting, tapi bukan segalanya ya. Kita bisa lihat Unilever turun sampai 80% dalam waktu 5 tahun terakhir. Belum lagi dengan INTP, turun sampai 70%. Bahkan Telkom yang katanya blue chip paling aman pun turun sampai 30%. Ini semua adalah saham yang dulu digadang-gadang aman. Perusahaan bonafit, skala besar, tapi tetap aja rungkat. Apa yang salah? Ya karena valuasinya kemahalan, makanya beli saham harus pakai valuasi. Memang benar, valuasi itu penting, tapi bukan segalanya teman-teman. Dan di video ini kita akan bahas kenapa. Oke, jadi pertama-tama apa sih itu valuasi? Intinya, valuasi itu adalah metode untuk mengukur apakah harga saham itu murah atau mahal dibandingkan potensi kinerjanya. Ini biasanya menggunakan metrik seperti PE ratio, PB ratio, atau bahkan DCF. Istilahnya itu discounted cash flow yang kelihatannya sophisticated banget ya. Tapi ada masalah besar di sini. Valuasi itu cuma sebatas prediksi, teman-teman. Bahkan, valuasi yang terlihat murah itu bisa aja jebakan Batman kalau kita mengabaikan faktor lain seperti perubahan fundamental perusahaan, resiko industri, atau bahkan kejadian yang nggak bisa kita duga kayak pandemi COVID-19. Sekarang kita lihat contoh nyata. Dulu Unilever itu favorit semua orang. Produk sehari-hari, loyal customer base, tapi apa yang salah? Akhirnya konsumen beralih ke produk lokal yang lebih murah. Tentu aja e-commerce merusak rantai distribusi mereka kan. Dan akhirnya growth mereka itu stuck. Valuasi tinggi mereka di masa lalu udah nggak relevan lagi. Atau contoh lain deh, misalnya kayak Indosemen, INTP. Mereka itu pernah berjaya di masa properti booming kan. Tapi setelah suku bunga naik, sektor properti itu melambat. Kompetensi ya jelas makin ketat dong. Valuasi yang dulu kelihatan murah nggak bisa ngalahin tantangan industri. Bahkan kita tahu lah, Telkom yang dominan di industri telekomunikasi nggak kebal sama gangguan dari layanan OTT kayak WhatsApp sama Zoom. Marginnya itu terus tertekan, valuasinya pun ya anjlok. Nah, dari kasus ini kita tentu perlu belajar satu hal penting ya. Jadi valuasi itu nggak cukup. Valuasi itu cuma separuh cerita aja. Separuh lainnya ya jelas diversifikasi dan tentu kalian harus memahami resiko. Mau valuasi semurah apapun, kalau ada perubahan fundamental, peraturan baru, atau bahkan kejadian black swan kayak pandemi, kita tentu tetap bisa kena dampaknya. Dan itu alasan kenapa diversifikasi itu penting banget teman-teman. Jangan sampai gak ada kolor buat all in satu saham, karena yang sekarang kelihatan itu multi bagger, bisa aja jadi the next UNVR atau Unilever. Banyak juga sekarang yang bilang, Ya bang, wajar aja. Unilever turun, udah nggak growth, PE-nya kemahalan. itu kita ngomong dengan handshake bias. Pada kejayaannya, siapa yang berani bilang Unilever bakal turun 80%? Handset bias ini bikin kita terlalu percaya diri, teman-teman. Kalau kita itu nggak bakal salah. Padahal masa depan itu nggak ada yang tahu. Makanya diversifikasi jadi penting untuk melindungi kita dari diri kita sendiri. Jadi apa kesimpulannya? Valuasi itu penting, tapi bukan segalanya. Kalau mau jadi investor yang bijak, kalian tuh harus yang pertama tuh diversifikasi. Tahu, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Yang kedua, fokus sama fundamental. Pilih perusahaan yang punya pondasi kuat dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian selalu siapkan skenario terburuk jika nanti hal-hal yang nggak kalian inginkan itu terjadi. Dan yang terakhir, tetap rendah hati. Evaluasi terus dan jangan terjebak sama hype. Teman-teman jangan lupa juga risiko itu adalah apa yang tersisa di luar semua yang sudah kita pikirkan. Jadi selalu siap dengan kejutan ya. Mungkin segitu aja pembahasan kita tentang valuasi. Kalau kamu belajar sesuatu hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang jadi investor yang bijak, yang nggak asal-asalan. Jadi sampai jumpa di video berikutnya di channel Saham Otodidak. See you!